pernikahan yang dikarang ya, maksudnya dikarang sebuah cerita dari mereka yang dibikin katanya digunting, terus kemarin bilangnya apa, ya suatu hal yang dikarang sama mereka lah, mungkin apa saja bisa mereka karang, tapi faktanya tidak benar. Dan King sendiri mengakui bahwa dia dikenakan dijodohkan, artinya dia memakai orang ketiga untuk pernikahan ini. Nah, Pak Alif, saya buka dikit aja, saya ini waktu itu menyerahkan ke supirnya untuk pembuatan PT. Ya, katanya kalau mau ini harus ini dulu, kesini dulu. Nah, saat itu dibawalah ke daerah Cepete. Nah, Alif belum tahu daerah Cepete di mana. Umur 18 saat itu, 18 sampai 19. Dia nggak tahu, gelap jam 9 malam. Saya nggak tahu sama sekali. Intinya saya cuma serahkan sama yang foto itu benar. Itu foto saya. Waktu tahun 2010, 2009 atau 2011 itu memang foto saya serahkan sama supir kakak saya waktu itu. Supir kakak saya untuk pengurusan bangun PT. Karena saya nggak tahu sistem di Indonesia seperti apa. Jadi saya serahkan itu, saya nggak tahu dipergunakan buat apa. Nah, jadi saya merasa patut diduganya ada sekongkolan yang memang pemberontakan dan segala macam itu masih ada. Itu masih ada karena suatu pernikahan itu bisa ada, tapi nggak ada tujuannya, nggak pernah berumah tangga. Saya pun nggak pernah melihat mukanya bagaimana bisa ada sebuah pernikahan yang seperti yang saya bilang tadi, gaib gitu, yang nggak masuk di akal. Kok bisa sampai tercatat? Itu mereka ada yang menggunakan dokumen saya sampai bisa tercatat itu. Karena ini kalau dengan Ibu Nyonya N, Nyonya yang pertama Pak Alif itu, Pak Alif urus sendiri itu dan prosesnya itu susah. Nggak gampang tuh proses pernikahan campuran warga negara itu susah gitu, tidak gampang datang tiba-tiba ini gitu. Pak Alif saat itu aja diarahkan jangan lihat ke kiri, jangan lihat ke ini ya. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu urusan apa, intinya untuk urusan PT aja. Saya serahkan dokumen untuk urusan PT aja. Gitu. Jadi saya merasa Ninung Aska ini kayak halu ya, mungkin ada halunya juga. Sama mungkin teman-teman lain kali kalau wawancara Ninung berikan air buat air matanya biar keluar. Ya, nangisnya berkali-kali nggak ada air matanya, kasih air lah, bantulah. Kita dapat tawaran sinetron kan. Tadi ini udah ketiga kali Bu Ninung nangis tapi tidak keluar air mata. Makanya majelis juga tolong deh buka deh ininya maskernya biar kelihatan kan. Biar keluar air mata juga, saya bingung gitu. Apakah sudah habis selama 11 tahun ini air matanya buat Bang Toib? Kami nggak ngerti gitu loh. Pernikahan itu jadi nanti di pembatalan itu nanti akan kami beberkan semua. Seperti tadi saya tanya, Bu Nuning, mana buku nikahnya? Saya tanya. Kata dia pakai orang ketiga, karena saya sudah tua katanya. Nggak ada yang mau nikah sama saya. Ini ya cerita di media dari dia. Jadi saya dinikahkan sama pengusaha. Saya tanya pengusahanya umurnya berapa? 20. Padahal saat itu Pak Alif baru aja masuk 1918. Nah, jadi banyak aneh-anehan dari Bu Nuning, pengusaha yang mana. Terus saya tanya lagi, kenal nggak sama Alif? Dengan saudara Alif, wah saya tidak tahu, saya baru tahu perkawinan dengan Aska. Padahal di pertemuan itu, Bu Nuning sama adiknya mengakui bahwa Alif pernah menikah sama Nora dan mereka diam aja. Nggak wajar dong. Nah, mereka pura-pura tidak mengetahui Alif dengan Nora menikah. Maaf ya, saya katakan dengan istri yang sebelumnya, nanti disensor kawan-kawan. Nah, di situ kebohongan dari Ibu Nuning sama adiknya. Mereka tahu. Dan terus dia bilang, saya sudah pernah mencari Alif, ditanya. Saya sudah nyari, cuman KUA katanya, kamu bukan siapa-siapa. Jadi saya tolak. Dalam logika saya tidak ada orang ditolak di KUA. Dengan datang KTP saja dapat itu namanya duplikat nikah dan dari RT. Jadi dia berbohong lagi, katanya sudah menanyakan tempat Pak Alif. Kalau Pak Alif saat itu tidak tahu di mana Cepete, Cilanda, KUA. Waktu itu Alif itu masih unyunyuk. Bahasa Indonesianya aja belum bagus, ya, kecuali di film ya. Terus kata Ibu Nuning, dia dinikahkan untuk Alif menjadi seorang artis, jadi mendapatkan kitas atau apalah tadi secara kita selama ini itu disponsor sama PATH dari 2009 sampai sekarang bisa saya masih simpan, alhamdulillah semua bisa kita saya itu disponsor sama produksi. Tidak pernah menggunakan sponsor istri. Dan kalau dinilai lagi tujuannya apa? Saya menikahi dia sangat tidak masuk akal.
kalau dia mengarang sebuah cerita untuk menggunakan kita saya ada dari 2009 sampai sekarang semuanya dari sponsor PH, nggak ada sama sekali yang namanya istri, bahkan sama yang sebelum Aska pun tidak pernah saya menggunakan sponsor dari istri, semuanya kita kerja gitu. Tapi Bang Alif Ini sedap lah gitu sih. Tentunya saya tetap dengan pendirian saya tidak kenal dia siapa, dia pun tidak bisa membuktikan apapun. Dan di KU pun ternyata alhamdulillah banyak banget kebohongan, makanya saya santai aja sih, saya bopan, saya melihat mereka berdua ini seperti kayak Upin Ipin ya, kalau di Malaysia ada Upin Ipin, kalau di sini itu saya mau menyebut mereka itu dua getar lah ya. Dua getar karena menggetarkan hati saya sampai saya bisa tertawa gitu sih. Oke. Tapi meskipun Nuning tadi membawa bukti apa ya, bukti KUA sendiri, bukti perkawinan sampai bukti mahar tadi dia menunjukkan juga mahal saya bisa beli sekarang, tunjuk bukti, ini bukti semua yang bisa saja Ya. cuma gampang saja sih, itu nggak menjadi sebuah bukti juga sih, sebenarnya nggak akurat lah, itu satu yang diada-adakan. Sama halnya kayak di dokumen dari KUA, iya memang KUA tercatat, tapi menggunakan dokumen apa? Kok nama bapak saya ada di situ, bapak saya udah nggak ada, katanya masih hidup. Kok ibu saya namanya salah? Itu nanti buat pembatalan. Ya intinya banyak lah, intinya banyak sih kesalahan-kesalahan dan saya nggak khawatir sama sekali. Dan saya alhamdulillah kita mengetahui banyak sekali kebohongan dari pihak mereka berdua ini. berarti menurut Alif memang dua wanita ini Ya dulu kita lebih banyak apa namanya merekayasa seperti saya bilang sebelumnya seperti pelawak lah, jadi saya lebih banyak ketawa di dalam saat mereka ngomong ketakutan juga, emosi juga mereka dalam, malah saya ketawa aja sih. Jadi saya melihat mereka itu sama seperti sebelumnya, suatu jokes, suatu hiburan yang saya tidak anggap serius lah, tidak saya minta sama sekali sih, mereka berdua hanya satu pelawak di depan mata saya untuk ditertawakan. ini yang menarik lagi adalah saat beberapa waktu lalu apa nggak menurut mereka pengakuan mereka Alif dan mungkin tidak pihak kuasa hukum Ya. mendatangkan Kamu dari mana sih? Nah, bukan saya. Saya nggak tahu. ya itu untuk Begini. membatalkan itu nikah dan ada surat sah Iya. secara resmi yang Iya, ditulis begini. itu gimana? Jadi saya mengakui tadi di depan Jat, sorry, hakim juga saya mengakui, kami mengakui bahwa kuasa hukum itu datang ke Ibu Ninung karena kami tidak tahu alamatnya dan Pak Alif juga tidak tahu, sebagai suami aja tidak tahu. Saya datang ke tempat kerjanya, saya jelaskan, saya mencari kebenaran, benar nggak ini Ibu Ninung pernah nikah sama saudara Alif, terus bagaimana, terus sebagai wanita Pak Alif, bagaimana pendapatnya terhadap perkawinannya Aska. Saya bilang karena kan Pak Alif mempunyai anak. Nah, Bu Nuning gimana nih tanggapan dia? Nah, saya menyodorkan surat itu, ayo datang dong jadi saksi. Wah, saya nggak mau ya. Nah, saya maunya waktu itu dia belum bilang cerai. Nah, kalaupun ingin cerai, saya katakan sekali lagi, kalau Bu Nuning mau cerai, Bu Nuning tulus nggak mau nikah cerai, tapi nggak mau dapat gunung gini atau harta. Pasti tujuannya adalah pembagian gunung gini lah atau apalah, itu yang dari kami. Dan ketika saat itu kami menanyakan, Bu Nuning, apa sih yang saya perlu bantu gitu loh? Apa sih? Wajar dong, dan itu tidak melawan hukum. Dan saya katakan kepada majelis pun mengiyakan tidak apa-apa. Dan itu hal yang wajar, memang harus kami lakukan. Daripada kami tidak sama sekali bertemu dengan mereka terus mengata-ngatai mereka atau mengancam dia, itu bukan perbuatan yang benar. Kami datang ke mereka patuh hukum untuk mencari kebenaran. Memang benar saya datang. Kekeluargaan. Nah, berarti dengan seperti apa mungkin tadi jalannya persidangan jalannya persidangan ya mungkin sudah tahu ya seperti itu, dia orangnya sedikit ricuh. Suasananya seperti apa tadi Mbak di dalam? Sedikit tanya jawab lah antara Mbak Ninung dengan Nuning dengan Alif ya. Sorry ya, maaf saya salah sebut. Jadi Mbak Nuning ini sedikit terpancing lah dengan pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan Alif, tapi ditutup dengan Mbak Nuning ini mau bersumpah di atas Al-Quran nih. Iya. Saya bawa Al-Quran. Bawa Al-Qurannya Ada juga gitu ya, ditantang gitu saudara Ali tadi di sana, tapi sudah akhirnya diredam lah. Jadi sedikit inilah agak bertanya jawab lah di sana di dalam tadi. Tapi yang mau saya tambahkan juga tadi di persidangan tadi saya sebagai kuasa hukumnya Mbak Nuning, itu pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh tim kuasa hukumnya Alif itu
di luar dari konteks perkara. Artinya ini seolah-olah persidangan ini hanya main-main, dia mempermainkan hukum di Indonesia seperti itu. Gitu. Di luar jalurnya, seperti dia mempertanyakan hak-hak pribadinya Mbak Nuning, apakah memang selama berpisah dia mempunyai kekasih, itu di luar dari konteks permasalahan yang sedang diajukan seperti itu. Jadi kayak seperti sidangnya itu yang diajukan pertanyaan kayak seperti banyolan seperti itu. Siapa pamannya dari Mbak Nuning gitu kan, yang nggak ada hubungannya lah dengan kasusnya Mbak Aska di sini, gitu loh, di pengajuan itsbat ini seperti itu. Saya tambahkan juga ya, tadi kan sidang, selama proses persidangan tadi ada session kita tanya jawab. Nah, tadi pada saat giliran kami sebagai kuasa hukum Mbak Aska dengan menghadirkan Mbak Nuning, tadi itu saksi kunci sebenarnya. Saksi kunci di mana perkawinan ini memang benar-benar ada dan bukan kami rekayasa seperti itu. Memang ada perkawinan itu dan kami buktikan dengan bukti surat keterangan dari kami yang kami dapatkan dulu dari KUA Cilandak sebelumnya, yang ada keterangan bahwa Mbak Nuning dengan saudara Alif ini menikah tanggal 28 November 2011. Dan tadi ditambah lagi dengan bukti petunjuk yang ada dari Mbak Nuning dengan dia membawa bukti semuanya dari duplikat apa segala macam itu ada ya, duplikat nikah, semuanya ada di situ. Tadi kita tunjukkan ke majelis hakimnya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, termasuk maharnya pun kami hadirkan. Mahar perkawinannya pun kami hadirkan. Ya. Al-Quran dan ada bukti mukena. Kita sekolahkan. Ini ada mahar. Artinya, perkawinan ini janganlah kita anggap main-main. Ingat, perkawinan jangan kita buat main-main. Jangan kita bersumpah demi Allah tidak ada perkawinan dan itu tercatat dari agamanya, dari hukum negaranya. Ini nanti ada konsekuensi hukumnya, saya bilang. Jadi janganlah kita mengolah suatu perkawinan itu dengan main. Ini kasihan, ini perempuan, ibu-ibu, saya bilang kemarin. Ibu-ibu ini juga yang melahirkan dia. Jadi jangan sampai nanti kena karmanya, saya bilang kan. Sudah menikah bersumpah-sumpah pula tadi kan, demi Allah saya tidak pernah menikah dengan kamu. Ditanya fotonya, saya samakan dengan foto yang ada di Mbak Nuning yang masih bagus. Dia akui, ya itu foto saya. Nggak mungkin Mbak Nuning selama ini nikah sama goib, saya bilang tadi. Sama Mbak Nuning masa saya nikah sama kursi, ya. Sampai digituin. Jadi itu, jadi hari ini jelas tidak ada yang kami rekayasa. Bukti sudah apa yang kami lontarkan hari ini sudah cukup baik dan menarik untuk kami, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mbak Nuning gimana? Pengakuan Mbak Nuning sendiri, tadi benar ada perkawinan di sini dan Mbak Nuning selama 10 tahun kabarnya, berarti kalau ada pengesahan perkawinan di sini masih sah, masih ditelantarkan dong gitu. Sampai saat ini saya memang masih sah. Memang istri sahnya. Duplikatnya bisa dikeluarkan aja, Mbak. Seperti Saya apa? punya bukti-buktinya juga untuk surat-surat perkawinan saya. Jadi masih sah. Dan gini ya, jadi tambahan, kalau dari pihak mereka bilang ini dagelan atau lelucon sirkus settingan, nah kenapa pada tanggal 20 dan 21 April mereka sampai datang ke kantornya klien kami, Mbak Nuning bawa surat ini? Yang tujuannya apa? Tujuannya untuk membatalkan pernikahan. Apa ini maksudnya lelucon gitu? Mereka sampai datang Dan diakui. gitu. Dan diakui oleh Ada mereka di persidangan. Ini diakui juga di persidangan seperti itu. Dan Jadi mereka- coba tanya ini dagelan apa enggak? Ya coba tanya sendiri sama mereka. Mereka sampai niat gitu datang ke kantornya Mbak tujuannya Nuning. apa? Supaya menghanguskan kita punya pembuktian. Iya, seperti itu ya. Jadi ini udah buktinya nih. Ini dari mereka. Mereka Nggak juga cuma menyiapkan sekali ya, nggak cuma sekali dia 20 menemui dan saya. 21 April 2021. Jadi begini, rekayasa mereka bilang tadi ya, seperti saya kenal Mbak Nuning ini sudah lama Pak. Saya sampai bersumpah demi Allah demi Rasulullah di depan majelis hakim. Saya bilang sama Mbak Nuning, saya ketemu Mbak Nuning ini baru hari ini dan tatap muka pun baru hari ini. Termasuk Ibu Aska. Dia bilang kita rekayasa ketemu aja baru hari ini. Ibu Aska juga ketemu Mbak Nuning hari ini baru hari ini. Jadi tidak ada yang kami buat gitu loh. Jadi saya kadang-kadang tertawa aja melihat mereka dengan cara main sinetron mereka udah kayak main sandiwara yang tidak ada korelasinya, tidak ada hubungan hukumnya dengan perkara yang mereka ajukan. Kalau kita jadi lawyer, ya saya ingetin, jadilah lawyer yang baik. Tanyalah pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Jangan bertanya, Mbak Nuning sudah punya pacar belum? Mbak Nuning kenal nggak sama ini? Itu di luar dari konteks.
Mbak Nuning ini orang tuanya meninggal, dia masih bayi, jadi nggak akan mungkin gitu loh dia harus paham itu seharusnya. Logikanya, nalarnya jalan gitu loh. Oke, Mbak Nuning, selama 10 tahun itu gimana sih kronologi sampai akhirnya ditinggalin sama Alif ini? Ya sakit mas, Digantungin sakit gitu. banget mas. Apalagi mental saya ya kan. Saya diomongin tetangga, saya diomongin orang. Ya, Istilahnya udah menikah tapi nggak ada suaminya. apalagi sampai Ya hari kan? rame ya. Apalagi istilahnya sampai gimana ya? Kayak saya terhina ya, istilahnya terhinanya. Saya kan perempuan, mestinya diinjek-injek lah harga diri saya. Yang seharusnya saya sudah mempunyai keluarga atau apalah untuk hidup selanjutnya. Sampai saya nafkahin ibu saya sampai sakit. Saya bekerja sendiri mas, bener-bener bekerja lah gitu. Jadi kalau dibilang sakit itu udah pasti mas. Kalau misalkan dibilang saya nangis nggak keluar air mata gitu kan, bilangnya udah habis 10 mas tahun. 10 tahun, bayangin aja. Mungkin mas kalau mempunyai saudara perempuan di seperti itu kan sama siapalah yang cowok gitu, mas rasanya gimana? Nggak punya hati nurani nggak buat saudaranya perempuan gitu? Punya nggak rasa seperti itu? Itu nggak ada komunikasi sama keluarga selama 10 Gimana tahun? saya mau komunikasi mas? Orang yang hilang. Saya dapetin buku nikah aja enggak sama sekali gitu. Artinya saya udah menolong dia ya di Indonesia ya. Iya. Bener nggak? Motif dia sendiri mungkin apa sih Mbak ini nikah sama Mbak Nuning? Awal waktu dulu dia nikah. Dan itu nikah secara resmi juga nih? Resmi Mas. Resmi di sini ada semuanya kok. Saya Udah punya pernah Bisa dibuka juga aja. di KUA. KUA Cilandak ya. Nah, Bisa dipertanyakan di embasi juga ya. kenalnya di mana sih sama Alif dulu gitu awalnya sampai akhirnya kalau untuk memutuskan awalnya saya nikah? dijodohkan. Saya dijodohkan. Karena kan dibilangnya dia orang yang bertanggung jawab, Pengusaha. orang baik, pengusaha ya. Kita nggak tahu artis. Ya, saksinya adik saya lah ada. Kita nggak tahu sama sekali dia itu public figure, nggak tahu sama sekali. Kalau mungkin saya tahu dia public figure, otomatis saya udah bisa mencari ya mbak. Istilahnya dia misalkan lagi main film apa, nah saya datangin aja entertainmentnya atau misalkan TV-nya TV apa. Misalkan seperti itu. Kalau saya tahu dia artis, mungkin gampang. Saya kan nggak pernah, bukan saya nggak pernah nonton TV ya mas. Apa sih kerjaan saya itu benar-benar misalkan dari pagi sampai malam. Saya dari berangkat jam 7:30 sampai jam 8 itu udah langsung kerja, pulang jam 12 malam. Itu demi saya buat menghidupi keluarga saya. Ibu saya sakit mas, ibu saya sampai operasi, kepikiran segala macem. Itu saya sendiri yang menanggung, istilahnya gitu. Karena saya cuma punya adik juga satu, jadi kita cuma bertiga di sini. Untuk apa saya buat main-mainin pernikahan atau apa? Harusnya dia mikir dong. Dia menikahi saya, ya beruntungnya dia bisa tinggal di sini dengan buku-buku itu, dengan dokumen itu atau apalah. Karena saya nggak punya sama sekali, benar-benar nggak punya sama sekali. Saya punya ini karena ada masalah seperti ini. Saya ditunjukkan, mungkin Allah baik lah ya sama saya, sama Mbak Aska mungkin ya. Yang pertamanya Mbak Aska menemukan saya atau saya sangat bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya juga berterima kasih banyak pastinya sama pihak Mbak Aska yang sudah menemukan nama saya atau apalah dengan buku itu. Akhirnya saya bisa bertemu di sini. Status saya jadi, saya pengen banget saya jelas. Kalau emang kita harus berpisah dengan perceraian itu aja. Saya nggak mau pembatalan. Dah titik. Bulan aja. Gak usah berapa bulan. Setelah ijab kabul Hari itu langsung pergi. Baik ya tuh, nggak baik lah. bilangnya ada urusan. Ini ada kabar juga tadi kita sempat sekelintingan bilang Mbak Aska sama Sekongkol. Mbak Nuning sekongkol. Mana nih Mbak Nuning sendiri Dan udah hari ada ini pertemuan sebelum ini katanya. Itu gimana coba Mbak Aska? Kita aja coba ceritain. Justru mereka yang duluan datengin si Mbak Nuning ini di bulan puasa. Di Itu bulan puasa. harusnya mereka datang persaksian ya Pak. Ada tadi Pembuktian. kayaknya orangnya tuh Waktu yang itu kan mereka sempat absen kan. Ternyata mereka datengin Mbak Nuning itu buat bikin surat pembatalan. masih inget ya Yan, dia bilang dia ini lagi buru-buru nih, Lagi ada sidang. sidang isbat ya. Iya. Tapi saya tetap nggak mau tanda Kita tahan. Gitu. Saya Saya masih sama dia baru-baru ini. Alasannya apa Mbak? Nggak mau tanda tangan? Loh saya nikah resmi loh mas. 11 tahun, 10 11 tahun kurang ditinggal. lebih 11 tahun gitu ya. Masa saya harus ngebatalin begitu aja? Saya tahunya pembatalan itu misalkan besok saya menikah tapi diundur bulan depan, mungkin itu namanya pembatalan menurut saya, karena saya nggak tahu apa itu pembatalan tadinya. Terus pas saya telusuri, saya ngomong sama adik saya, kok saya seperti ini nih. Ya saya nggak mau lah mas,
Saya juga kan orang Islam ya, maksudnya menikah itu kan benar-benar sakral ya. Saya diijab kabulin di depan penghulu. Iya, istilahnya sah. Masa tiba-tiba saya harus kayak nggak ada gitu. Terus Mbak Nuning sendiri saat ini apa upaya Mbak Nuning mau apa gitu dari Nanti sih Mas, kalau itu sih masih Kita hadapi dulu sidang pembatalan pernikahannya. Tapi menghadapi pengakuan dari dia yang tidak ada pernikahan antara Mbak Nuning itu seperti apa? Ya kita buktikan nanti di persidangan. Itu aja. Untuk masalah pembatalan mereka. Iya. Kalau untuk masalah kami, Iya. sidang pengesahannya kan lucu kan? Iya. Di sini minta dibatalin, di sini minta disahin. Iya. Jadi ini orang sebenarnya lu secara logika, ya enggak? Saya nggak bisa ngomong ya. Iya. Jangan sampai berasumsi sendiri Iya, aja. Berpikir dinilai aja. sendiri aja. berpikir. Jadi Yang kalau- benar ini mana? Silahkan dinilai Kalau sendiri. memang ini tidak ada pernikahan, kenapa harus dibatalin? Ya. Ya enggak? Kenapa ini harus disahkan? Kan begitu. Iya. Artinya mereka aturan hukum itu tidak boleh mereka main-mainkan. Iya, bukan Ini monopoli, negara Pak. hukum dan ini bukan sepak bola. Kayak mau tendang sana tendang sini, seenak dia. Ini negara Indonesia. Indonesia ini punya marwah dan martabat. NKRI harus kita jaga. Ya enggak? Kalau nggak kita jaga ya aturan-aturan seperti ini akan kacau balau. Kita sebagai penegak hukum, aparatnya penegak hukum. Harus ditegakkan ini. Makanya kami sebagai kuasa hukum hari ini meluruskan persoalan ini demi undang-undang Indonesia, demi undang-undang NKRI. Kami luruskan ini. Jangan sampai nanti kasihan aparat-aparat yang nggak paham, yang nggak ngerti. Siapa lagi bukan kami yang meluruskan undang-undang itu di pengadilan ini. Jangan sampai terkecoh. tadi dia juga sempat memperlihatkan beberapa foto yang diduga itu pacar Lain, Mbak Nuning. dari Mbak Nuning dan Mbak itu gimana? Mas, kalau yang mau jujur ya, kalau yang mau ngedeketin saya mungkin ya, yang datang ke rumah untuk melamar saya, istilahnya izin ke orang tua pastinya ya. Tapi kan setelah dia tahu atau saya ngomong duluan, saya masih ada status istri orang, gimana? Mundur. Dia mau ngomong ini itu. Nasibnya digantung. Iya. Faktanya kan saya benar-benar nggak bisa nikah sampai saat ini. Kalau saya udah menerima mereka mungkin saya udah menikah dong. Iya. Terus sekarang kan saya belum menikah, Mas. Kasihan. Foto itu kan nggak membuktikan apa-apa ya. Gitu. Makanya tadi udah dijelasin bahwa ada beberapa pihak memang yang Mencoba mendekati saya. tapi begitu tahu statusnya istri, masih istri sah dari seseorang, mundur. Kayaknya dia cemburu deh. Gitu. Entah cemburu atau apa itu coba ditanyakan aja. Saya nggak enak lama istri. Ini Egois. istri semua ini. Oh enggak, aku Saya mau ya. bangsa. Maska mungkin gimana untuk kakak asuh anak sendiri? Kakak asuh anak kan memang faktanya juga hamil di luar nikah ya. Aku baca-baca di Google juga itu kan Nikah siri. nikah siri juga itu kan apa bang, hubungan anak sama ibunya aja ya. Iya. Nasab juga sama ibunya. Aku banyak baca kok. Dia harus ada sadar diri lah. Kalau mau ngomongin hak-hak anak, dia masalahnya kalau aku tuntut dia sanggup nggak? 3.500.000 buat tahun itu buat beli apa? Hah? 3,5 ya. Sidang lanjut lagi kapan Bang? Jadi sidang kita kan udah selesai ya. Kami nggak kesini lagi. Alhamdulillah mungkin nanti tinggal Mbak Nuning sama tim yang lain yang bersidang. Saya nggak mau nanti jadi kuasa hukum Mbak Nuning. Saya ada apa? Dibilang sekongkol lagi kan. Nah, saya nggak mau seperti itu. Yang jelas saya fokus ke Ibu Askanya dan saya terima kasih hari ini kepada Mbak Nuning dan lawyer-lawyernya yang sudah baik membantu kami untuk meluruskan persoalan ini. Nah, sidang akan dilanjutkan tanggal 9 Juni 2021 dengan agenda kesimpulan secara e-litigasi. Begitu juga dengan putusannya. Mudah-mudahan kami meminta kepada majelis hakim mempertimbangkan putusan ini dengan seadil-adilnya. Itu aja. Karena ini jelas dan fakta dan tidak ada kami rekayasa. Begitu aja. Berarti hasil akhir nanti di tanggal 9 semuanya? Enggak, itu mungkin setelah kesimpulan baru ada putusan. Biasanya 2 minggu setelah itu. Mohon doanya pada masyarakat semua ya.